Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Yahudi kaya di kota Baghdad merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas yang dikenal cerdas dan dihormati banyak masyarakat. Ia pun berniat menjebak Abu Nawas agar terperangkap dalam aib besar dan dipermalukan di depan Raja Harun al-Rasyid. Yahudi itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Abu Nawas yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja menerima undangan itu tanpa curiga. Saat tiba di rumah Yahudi tersebut, Abu Nawas disuguhi makanan dan minuman yang mewah. Namun ada satu minuman yang tampak mencurigakan bagi Abu Nawas. Sebuah gelas berisi cairan merah. Abu Nawas, kata Yahudi itu dengan senyum licik, minuman ini adalah sari buah anggur yang sangat langka. Hanya orang-orang istimewa yang bisa mencicipinya. Silakan minumlah. Abu Nawas melirik gelas itu dengan tatapan tajam. Ia tahu betul bahwa itu bukan sekedar sari buah, melainkan arak. Namun ia tidak ingin langsung menolak, karena bisa jadi itu adalah jebakan untuk memfitnahnya. Ampun Tuan, kata Abu Nawas dengan nada polos, minuman ini memang terlihat lezat, tapi bolehkah aku bertanya, apakah ini halal untuk diminum oleh seorang muslim seperti aku? Yahudi itu berpura-pura terkejut. Tentu saja halal, ini hanya sari buah anggur biasa, tidak ada yang haram di dalamnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu memegang gelas itu, mendekatkannya ke hidungnya dan pura-pura menghirup aromanya. Aromanya memang kuat. Tapi apakah Tuan yakin ini hanya sari buah anggur? Sebab dari baunya ini lebih mirip minuman yang memabukkan. Yahudi itu merasa tersudut, tetapi tetap berusaha memaksa. Minumlah saja Abu Nawas, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata dengan lantang, jika kau yakin ini halal, maka minumlah terlebih dahulu di depanku. Sebab sebagai tuan rumah, kau harus memberi contoh kepada tamumu. Yahudi itu terkejut dan mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. Kau ragu-ragu, maka aku akan membawanya ke istana dan meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menilai apakah minum ini halal atau tidak. Jika ini arak, kau akan dihukum berat karena mencoba menjebakku. Mendengar ancaman itu, Yahudi tersebut gemetar ketakutan. Ia akhirnya mengakui bahwa itu adalah arak dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Maafkan aku Abu Nawas, aku hanya ingin melihat apakah kau akan melanggar agamamu atau tidak, kata Yahudi itu dengan suara lirih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, lain kali jika kau ingin menjebak seseorang, pastikan dulu dia bukan Abu Nawas. Yahudi itu pun malu, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, membawa kemenangan lain atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya, ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata, Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. Astagfirullah, harimau! Seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat. Dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. Lari Abu Nawas, lari! Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung.
Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. "Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu," kata seseorang kepada kawannya. "Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, 'Siapakah malaikat yang menyiksa manusia?' Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah." "Loh, bukannya jawabanmu itu benar?" tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka," timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal.
Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad," ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja," sahut sang jenderal. "Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini, dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat." Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. "Berhenti Abu Nawas," kata sang jenderal. "Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu," tanya sang jenderal. "Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup," pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab, "Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. "2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar," ujar sang jenderal. "Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir," ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, "Di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya,
Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpitato menceritakan pengalaman mereka berdua. "Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain?" tanya sang jenderal. "Itu mudah saja, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas. "Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta." Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. "Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat?" tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, "Meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai." Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. "Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga?" tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya." "Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang." Spontan saja Baginda Raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku tidak biasa tersebut, salah seorang temannya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" Ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam, sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan," kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri. Sayembara tersebut berisi, barang siapa yang berani menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama sayembara itu diumumkan,
sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya, dikemukakanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar Nakir bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas lagi. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak tersebut. Sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu. Kenapa kau talak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas, dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur, yang bertemu malaikat Mungkar dan Nakir, yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu adalah harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang sufi terkenal mendekatinya. Sang sufi ini terkenal suka berdebat dan menguji pengetahuan orang lain. Ia menantang Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang mendalam. Sang sufi berkata, "Hai Abu Nawas, kalau engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada?" Abu Nawas tersenyum santai. Ia tahu bahwa sang sufi ini gemar mempermainkan orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. "Pertanyaan mudah sekali, tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan," pinta Abu Nawas. "Apa itu?" kata sang sufi. "Tolong pinjamkan aku sedikit otakmu," ujar Abu Nawas. Sang sufi terkejut dan kebingungan. "Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Nah, bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan Tuhan, sementara engkau bahkan tidak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kau lakukan, mengapa kau meragukan hal besar seperti keberadaan Tuhan?" Sang sufi terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan senyum liciknya. "Lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak. Semua itu adalah bukti keberadaan Tuhan. Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang nyata?"
Sang sufi mencoba bertahan dengan logikanya yang keras, tetapi Abu Nawas melanjutkan lagi. Dan jika kau masih belum percaya, pergilah ke laut. Lalu cobalah menghitung jumlah air di sana. Jika kau berhasil, mungkin saat itu baru aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada. Dengan kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi akhirnya mengangguk dan meninggalkan Abu Nawas sambil berkata, "Baiklah, engkau memang terlalu licik untuk dijebak dalam logika." Abu Nawas hanya tertawa kecil dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas dan istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku. Delima merahku yang cantik buat semua para tamu undangan dan raja terkesima." Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri, kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Baginda Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malam diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, sehingga angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai bertiup agak kencang. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya. Hal itu membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi. Raja masih terkesima, dan dengan senyum kecil Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas, "Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja, "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Baginda Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Baginda Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit kepada Raja, tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung,
karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang untuk memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum. Kemudian mempersilakan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik. Abu Nawas pun mempersilakan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Apa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua, padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Baginda Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda, tapi rasanya ya laku juga." Mendengar itu raja tersentak kaget, dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota tersebar kabar bahwa ada seorang ulama yang baru saja datang dan mengaku memiliki karomah luar biasa. Ia mengklaim bahwa dirinya mampu melakukan mi'raj perjalanan ke langit sebanyak 70 kali dalam sehari. Kabar ini membuat warga penasaran, termasuk Abu Nawas yang terkenal gemar menantang logika aneh. "Benarkah ada orang yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari?" gumam Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk menemui ulama tersebut di masjid tempat ia biasa berceramah. Abu Nawas datang tepat saat ulama itu sedang menyampaikan ceramahnya. Dengan lantang ulama itu berkata, "Aku telah diberi keistimewaan oleh Allah. Setiap hari aku bisa melakukan mi'raj hingga 70 kali. Apakah kalian percaya?" Para pendengar yang sebagian besar terkesima mengangguk-angguk. Namun Abu Nawas mengangkat tangan. "Maaf wahai Tuan Ulama, bolehkah saya bertanya?" Ulama itu tersenyum percaya diri. "Silakan wahai saudara, pertanyaan apapun akan kujawab dengan keikhlasan." Abu Nawas berdiri. "Baik, jika Tuan melakukan mi'raj sebanyak 70 kali dalam sehari, berapa lama waktu yang Tuan habiskan untuk satu kali perjalanan naik dan turun?" Ulama itu terdiam sejenak. "Kira-kira 5 menit untuk naik dan 5 menit untuk turun." Abu Nawas mengangguk. "Jadi, total waktu untuk satu kali mi'raj adalah 10 menit. Jika Tuan melakukan 70 kali, berarti membutuhkan waktu 700 menit. Apakah benar begitu?" Ulama itu mulai merasa gugup. "Ya, benar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita hitung. Dalam sehari ada 1440 menit. Jika Tuan menghabiskan 700 menit untuk mi'raj, sisa waktu Tuan ada 740 menit. Bagaimana Tuan sempat makan, tidur, sholat, dan melakukan kegiatan lainnya dalam waktu sesingkat itu?" Ulama itu mulai berkeringat. "Itu karena aku diberi kemampuan khusus oleh Allah. Waktu bagiku berbeda dari waktu bagi manusia biasa." Abu Nawas tidak menyerah. "Luar biasa. Tapi jika Tuan benar-benar memiliki kemampuan itu, bisakah Tuan melakukan satu kali mi'raj di depan kami sekarang sebagai bukti?" Ulama itu tersenyum kaku. "Wahai saudara,
Karomah seperti ini tidak untuk dipertontonkan. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Karena sejak tadi Tuhan sudah menghibur kami semua dengan kisah Mi'raj yang luar biasa. Para hadirin yang awalnya terpukau mulai menyadari keanehan klaim ulama tersebut. Mereka tersenyum dan tertawa kecil. Ulama tersebut yang merasa malu segera mengakhiri ceramahnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Sejak saat itu, orang-orang lebih berhati-hati percaya pada klaim ajaib, terutama jika Abu Nawas ada di sekitar mereka. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon, sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. "Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat?" Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, "Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya?" Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. "Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari." Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. "Minuman lezat terdengar menggoda. Tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis?" Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, "Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu." Abu Nawas tersenyum licik. "Begini saja. Kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah." Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. "Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia." Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. "Sayang sekali. Padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil." Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. "Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun." Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. "Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu." Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu.
jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya
bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi dua bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara." Ulama itu panik. "Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara." Tapi suara itu terus terdengar. "Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis." Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. "Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini?" Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. "Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi." Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu.
Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari di istana, raja sedang merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Abu Nawas, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengatasi tantangan baru yang akan kuberikan padamu, kata baginda raja. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan-tantangan aneh dari raja menjawab dengan tenang. Apa tantangan itu, baginda? Saya siap menghadapinya. Raja berkata, aku ingin kamu berlari melawan angin lisus yang sangat kencang. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas tampak berpikir sejenak. Tantangan ini terdengar sangat sulit, tetapi ia yakin pasti bisa untuk mengatasinya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas pun setuju. Baiklah baginda, saya akan melakukannya, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Raja membawa Abu Nawas ke sebuah lapangan terbuka di pinggiran kota, di mana angin lisus sering berhembus dengan kencang. Di sana, raja dan para penasihat istana menunggu dengan antusias. Saat angin lisus mulai berhembus, Abu Nawas berdiri di garis start. Angin bertiup begitu kencang, hingga hampir tidak mungkin untuk berjalan, apalagi berlari. Tapi Abu Nawas tetap tenang dan mulai bersiap. Mulai, teriak raja dengan semangat. Abu Nawas pun mulai berlari. Tetapi bukannya melawan angin lisus, ia berlari ke arah yang sebaliknya, mengikuti arah angin. Orang-orang yang menonton pun terkejut dan mulai tertawa. Berpikir Abu Nawas telah menyerah pada tantangan. Raja bingung dan bertanya, Abu Nawas, kenapa kau lari ke arah yang salah? Bukankah aku memintamu untuk melawan angin lisus? Abu Nawas sambil terus berlari dengan cepat karena didorong oleh angin lisus menjawab dengan teriakan, Baginda, saya memang berlari melawan angin lisus, tetapi dengan cara saya sendiri. Saya akan mengalahkan angin ini dengan kecerdikan, bukan dengan kekuatan. Setelah berlari cukup jauh, Abu Nawas berbalik arah dan mulai berlari kembali ke arah raja. Tetapi kali ini dengan tenaga yang lebih sedikit, karena ia telah memanfaatkan dorongan angin lisus. Semua orang terkesima melihat kecepatan dan kecerdikan Abu Nawas. Ketika akhirnya Abu Nawas sampai kembali di hadapan raja, ia berkata, lihatlah baginda, saya berhasil mengatasi tantangan ini dengan cara yang tidak biasa. Saya memanfaatkan angin lisus untuk berlari lebih cepat dan mengalahkannya dengan kecerdikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun al-Rasyid di istana. Sultan Harun al-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, Ampun beribu ampun baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan baginda dengan para pejabat yang lain. Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Begini baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawatnya mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya baginda raja. Benar baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor.
Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda Raja, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Raja Harun al-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Harun al-Rasyid terpikir untuk mengundang Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai ke istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan hamba meminjam kambing Baginda seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad, yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut kepada Baginda Raja. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas
butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu," ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.